Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani dengan NIM 19961400013, mahasiswa program studi Ekonomi Pembangunan, jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, kelas A, angkatan tahun 2019, Universitas Negeri Makassar. Yang pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai klasifikasi industri sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Ekonomika Industri. Dalam teori ekonomi, istilah industri diartikan sebagai kumpulan firma-firma yang menghasilkan barang yang sama atau sangat bersamaan yang terdapat dalam suatu pasar. Industri ini juga merupakan kumpulan perusahaan yang menghasilkan produk yang sejenis atau produk pengganti yang mendekati. Selain itu, adapun pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yang berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang digunakan. Berikut saya akan menjelaskan pengklasifikasian industri berdasarkan kriterianya masing-masing adalah sebagai berikut. Klasifikasi industri berdasarkan bahan baku. Berdasarkan bahan baku yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri ekstraktif, yaitu industri yang bahan bakunya diperoleh langsung dari alam. Misalnya industri hasil pertanian, industri hasil perikanan, dan industri hasil kehutanan. 2. Industri non-ekstraktif, yaitu industri yang mengolah lebih lanjut hasil-hasil industri lainnya. Misalnya industri kayu lapis, industri pemintalan, dan industri kain. 3. Industri fasilitatif atau disebut juga industri tertier. Kegiatan industrinya adalah dengan menjual layanan jasa kepada masyarakat luas. Misalnya seperti perbankan, perdagangan, angkutan, dan pariwisata. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan tenaga kerja. Berdasarkan tenaga kerja yang telah digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Ciri industri ini memiliki modal yang sangat terbatas tenaga kerja yang berasal dari anggota keluarga. Misalnya seperti industri anyaman, industri kerajinan, industri tempe, dan industri makanan. 2. Industri kecil. Industri kecil yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Contoh industri ini seperti industri genteng, industri batu bara, dan industri pengolahan rotan. 3. Industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Misalnya industri ini seperti industri bordir dan industri keramik. 4. Industri besar, yaitu industri dengan tenaga kerjanya lebih dari 100 orang, memiliki modal yang cukup besar, dihimpun secara kolektif dalam bentuk kepemilikan saham, tenaga kerja yang harus memiliki keterampilan khusus, dan pemimpinnya perusahaan dipilih melalui uji kompetensi kelayakan. Misalnya seperti industri tekstil, industri mobil, industri baja, besi. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan produksi yang dihasilkan. Berdasarkan produksi yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri primer, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang tidak perlu pengolahan lebih lanjut. Misalnya industri anyaman, industri konveksi, industri makanan dan minuman. 2. Industri sekunder, yaitu industri yang menghasilkan barang atau benda yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut sebelum dinikmati atau digunakan. 3. Industri tertier, yaitu industri yang hasilnya tidak berupa barang atau benda yang dapat dinikmati atau digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung, melainkan berupa jasa layanan yang dapat mempermudah atau membantu kebutuhan masyarakat. Misalnya seperti industri angkutan, industri perbankan. Kita beralih ke klasifikasi industri berdasarkan bahan
mentah. Berdasarkan bahan mentah yang digunakan, klasifikasi industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri pertanian, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang diperoleh dari hasil kegiatan pertanian. Misalnya seperti industri minyak goreng, industri gula, industri kopi, industri teh, dan industri makanan. 2. Industri pertambangan, yaitu industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertambangan. Misalnya seperti industri semen, industri baja, industri BBM, bahan bakar minyak bumi, dan industri serat sintetis. 3. Industri jasa, yaitu industri yang mengolah layanan jasa yang dapat mempermudah dan meringankan beban masyarakat, tetapi menguntungkan. Misalnya seperti industri perbankan, industri perdagangan, industri pariwisata, industri transportasi, industri seni, dan industri hiburan. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan lokasi unit usaha. Keberadaan suatu industri yang sangat menentukan sarana atau tujuan kegiatan industri berdasarkan lokasi unit usahanya. Industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri berorientasi pada pasar, market oriented industri, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah persebaran konsumen. Yang kedua, industri berorientasi pada tenaga kerja, employment orientasi industri, yaitu industri yang didirikan mendekati daerah pemusatan penduduk, terutama daerah yang memiliki banyak angkatan kerja tetapi masih kurang pendidikannya. Yang ketiga, industri berorientasi pada pengolahan atau supply orientasi industri, yaitu industri yang didirikan dekat atau di tempat pengolahannya. Misalnya seperti industri semen yang ada di Palimanan, Cirebon. Yang keempat, industri berorientasi pada bahan baku, yaitu industri yang didirikan di tempat tersedianya barang baku tersebut. Industri yang kelima yaitu industri yang tidak terkait oleh persyaratan lain. Misalnya seperti industri yang didirikan tidak terikat oleh syarat-syarat di atas. Industri ini dapat didirikan di mana saja karena bahan baku, tenaga kerja, dan pasarnya sangat luas serta dapat ditemukan di mana saja. Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan proses produksi. Berdasarkan proses produksi, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri hulu, merupakan industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Industri ini sifatnya hanya menyediakan bahan baku untuk kegiatan industri yang lain. Misalnya seperti industri kayu lapis, industri aluminium, industri pemintalan, dan industri baja. 2. Industri hilir, merupakan industri yang mengolah barang setengah jadi menjadi barang jadi, sehingga barang yang dihasilkan dapat langsung dipakai atau dinikmati oleh konsumen. Misalnya seperti industri pesawat terbang. Klasifikasi industri berdasarkan barang yang dihasilkan. Berdasarkan barang yang dihasilkan, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri berat, yaitu industri yang menghasilkan mesin-mesin atau alat produksi lainnya. Misalnya seperti industri alat-alat berat, industri mesin, dan industri percetakan. 2. Industri ringan, yaitu industri yang menghasilkan barang siap pakai untuk dikonsumsi. Misalnya seperti industri obat-obatan, industri makanan, dan industri minuman. Klasifikasi industri berdasarkan modal yang digunakan. Dan berdasarkan modal yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri dengan penanaman modal dalam negeri, yaitu industri dengan memperoleh dukungan modal dari pemerintah atau pengusaha nasional. Misalnya seperti industri kerajinan, industri pariwisata, dan industri makanan dan minuman. 2. Industri dengan penanaman modal asing, yaitu industri yang modalnya berasal dari penanaman modal asing. Misalnya seperti industri komunikasi, industri perminyakan, dan industri pertambangan. 3. Industri dengan modal patungan, yaitu industri yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antara PMDN dan PMA. Misalnya seperti industri otomotif, industri transportasi, dan industri kertas.
Selanjutnya, klasifikasi industri berdasarkan subjek pengolahan. Berdasarkan subjek pengolahannya, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri rakyat, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik rakyat, misalnya seperti industri makanan ringan dan industri kerajinan. Kedua, industri negara, yaitu industri yang dikelola dan merupakan milik negara yang dikenal dengan istilah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Misalnya, industri ini adalah industri kertas, industri pupuk, industri baja, industri pertambangan, industri perminyakan, dan industri transportasi. Dan klasifikasi industri berdasarkan cara pengorganisasiannya. Cara pengorganisasian suatu industri dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti modal, tenaga kerja, proses produksi yang dihasilkan, dan pemasarannya. Berdasarkan cara pengorganisasiannya, industri dapat dibedakan menjadi 1. Industri kecil, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri seperti modalnya relatif kecil, teknologinya sederhana, pekerjanya kurang dari 10 orang, biasanya dari kalangan keluarga, produksinya masih sederhana, dan lokasi pemasarannya masih terbatas atau berskala lokal. Contoh industri ini yaitu industri kerajinan dan industri makanan ringan. 2. Industri menengah, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri modal relatif besar, teknologi cukup maju, tetapi masih terbatas, pekerjanya antara 10 sampai 200 orang, tenaga kerja tidak tetap, dan lokasi pemasarannya relatif lebih luas atau berskala regional. Contoh industri ini adalah industri mainan anak. Industri besar, yaitu industri yang memiliki ciri-ciri seperti modalnya sangat besar, teknologinya canggih dan modern, organisasinya teratur, dan tenaga kerja dalam jumlah banyak dan terampil. Pemasarannya juga berskala nasional atau internasional. Misalnya seperti industri barang-barang elektronik, industri otomotif, industri transportasi, dan industri persenjataan. Klasifikasi industri berdasarkan surat keputusan Menteri Perindustrian. Pengklasifikasiannya adalah sebagai berikut. 1. Industri kimia dasar. IKD merupakan industri yang memerlukan modal yang besar, keahlian yang tinggi, dan menerapkan teknologi yang maju. Adapun industri yang termasuk kelompok IKD yaitu industri kimia organik, misalnya industri bahan peledak dan industri bahan kimia tekstil. 2. Industri mesin logam dasar dan elektronika. Industri ini merupakan industri yang mengolah bahan mentah logam menjadi mesin-mesin berat atau rekayasa mesin dan perakitan. Adapun yang termasuk industri ini seperti industri mesin perkakas, misalnya mesin but, mesin bor, mesin gergaji, dan mesin pres. 3. Aneka industri. Aneka industri ini merupakan industri yang tujuannya menghasilkan bermacam-macam barang kebutuhan sehari-hari. Adapun yang termasuk dalam industri ini yaitu industri alat listrik dan logam, misalnya kipas angin, lemari es, dan mesin jahit, televisi, dan radio. Industri kecil, IK. Industri ini merupakan industri yang bergerak dengan jumlah tenaga pekerja yang sedikit dan teknologi yang sederhana. Biasanya dinamakan dengan industri rumah tangga. Contohnya industri kerajinan, industri alat rumah tangga, dan perabotan dari tanah. 5. Industri pariwisata. Industri ini merupakan industri yang menghasilkan nilai ekonomis dari kegiatan wisata. Bentuknya bisa berupa wisata seni dan budaya, misalnya seperti pertunjukan seni dan budaya. Selanjutnya, klasifikasi industri lainnya. Contohnya 1. Industri campuran. Industri yang menghasilkan lebih dari satu produk karena hasilnya saling diperlukan. Misalnya industri rokok dan industri kertas, industri mie dan industri plastik. 2. Industri trafik. Industri yang bahan mentahnya diimpor dari luar negeri, contohnya industri wool. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.